Assalamualaikum Football United, ringan amatiran ala gua. Masih ada kaitannya dengan kekalahan telak Manchester United menghadapi Liverpool. Setelah pertandingan ada perdebatan di sosial media, baik itu di dalam maupun di luar negeri, di Twitter, di YouTube, tentang pemain Manchester United yang pada saat itu menjabat sebagai kapten, Bruno Fernandes. Ya, apakah Bruno Fernandes ini layak untuk masih menjadi kapten Manchester United di pertandingan-pertandingan mendatang, musim depan? Bahkan diskusi atau pendapatnya bergulir juga apakah Bruno ini masih pantas bermain di Manchester United. Eh di Dari luar ya, Gary Neville mengatakan kalau Bruno Fernandes minta diganti gesturnya ketika gue lupa gol keberapa ya kan. Lalu tentu saja ada kejadian Bruno Fernandes mendorong atau menyikut asisten wasit ya kan, yang sempat juga dibahas, bahkan Bruno sempat terancam akan mendapatkan ya hukuman tambahan, tapi sudah dikonfirmasi tidak ada. Lalu tentu saja kejadian Bruno Fernandes yang berusaha untuk menghadang Bajcetic tapi terlewat dan dia tidak berlari untuk mengejar. Dan dari keseluruhan penampilan Bruno Fernandes ketika menghadapi Liverpool nggak bagus, buruk ya, tidak seperti biasanya. Tapi dari penampilan yang jelek ketika menghadapi Liverpool, gue bukan maksud membela, tapi ya ada hal yang mungkin tidak pas di sana menurut gue. Dari posisi dia dimainkan, biasanya dia lebih bermain di nomor 10 ataupun di sayap kanan. Tapi di pertandingan tersebut ditempatkan di kiri. Dimana menurut gue biasanya Bruno Fernandes kalau tampil di kiri tidak sebagus di dua posisi lainnya. Dan juga ya tim bermain buruk tidak secara individu tapi secara kolektif, secara keseluruhannya. Dan soal hal yang lain, gue masih melihat Bruno Fernandes ini elemen Manchester United yang penting. Bahkan dia masih gue anggap sebagai salah satu perekrutan terbaik, mungkin bahkan setelah Sir Alex Ferguson. Jadi periode setelah Sir Alex Ferguson, ya Bruno Fernandes ini salah satunya. Ini gue perlihatkan bagaimana dari SofaScore ya, rating ketika Bruno Fernandes datang ke Manchester United ini di musim pertamanya, poinnya ada di 7,7. Lalu setelahnya ada satu musim setelahnya 7,56. Lalu setelahnya ada di 7,26. Lalu itu musim lalu ya 7,26, di mana salah satu musim terburuk Manchester United 7,26, dia masih tergolong tinggi. Dan musim ini sejauh ini ada di 7,43. Cukup tinggi. Dari sisi gol dan assist, dia ada di ranking 2 di bawah Marcus Rashford untuk total gol dan juga total assistnya. 11 ya. Di atas Christian Eriksen, Jadon Sancho dan juga pemain lain, hanya di bawah Marcus Rashford. Untuk menciptakan peluang, big chances created, Bruno Fernandes unggul jauh dibanding pemain lain, 18. Key passes per game pun juga rata-ratanya cukup tinggi dibandingkan dengan pemain lain, ada di 2,9, bahkan yang paling terdekat tuh Jadon Sancho 1,6. Ini gue ambil rata-rata di Liga Inggris ya, Manchester United di Liga Inggris. Lalu juga akurasi long ball, dia ada di posisi kedua di bawah Casemiro. Expected goal, dia ada di belakang top skor sementara bagi Manchester United, Marcus Rashford dengan 5,29. Marcus Rashford ada di 10,42. Bahkan Bruno Fernandes masih lebih baik daripada Anthony Martial dan juga pemain lain. Artinya yang ingin gue tunjukkan di sini adalah dari sisi teknis musim ini Bruno Fernandes ini menjadi elemen vital sekali bagi Manchester United. Itu faktanya dan diperkuat dengan data menurut gue. Ya, memang ada beberapa partai yang dia bermain buruk, termasuk ketika Manchester United kalah telak menghadapi Liverpool. Lalu bagaimana dengan ya dia mendorong asisten wasit ya kan, dilewati Bajcetic, dia tidak berlari mengejar bola, gestur ingin diganti ya kan. Dan menurut gue sebenarnya
Gua nggak percaya sih, menurut gua dengan amatiran kalau itu adalah gestur dia ingin minta diganti. Karena pemain seperti Bruno Fernandes, ya pemain yang selalu ingin bermain gitu loh. Bahkan dia ini kan salah satu pemain yang menit bermainnya cukup tinggi loh di Manchester United. Angka absennya sangat rendah dengan kontribusi dan penampilan yang menurut gua secara umum konsisten gitu. Memang sekali lagi ada beberapa pertandingan dia main jelek, tapi secara umum menurut gua dia tampil bagus dan konsisten. Secara umum ya. Kemarin menurut gua tuh hanya ungkapan rasa frustrasi yang sangat besar, rasa emosional yang sangat besar. Manchester United tertinggal cukup jauh menghadapi rival yang dia sudah ketahui karena dia sudah merasakan selama beberapa musim terakhir ya di Manchester United. Harapan sebelum pertandingan gue yakin juga sangat tinggi, sehingga ekspektasi yang tidak tercapai ini menimbulkan rasa frustrasi yang sangat besar di atas lapangan, terutama bagi Bruno Fernandes yang menurut gue juga punya sisi emosional cukup tinggi. Mungkin ada beberapa sobat football United kalau gue baca di kolom komentarnya, Bruno terlalu sering marah-marah dan lain-lain. Ya menurut gue apa yang salah dengan hal tersebut? Pemain harus ada yang bisa mengkomunikasi, harus bisa memompa semangat, harus bisa menjadi sosok yang dalam tanda kutip emosional di atas lapangan terhadap rekan-rekan lainnya. Dan menurut gue Bruno punya kemampuan tersebut. Yang tidak banyak pemain Manchester United lainnya punya kemampuan tersebut. Dari sisi komunikasi pun dia juga bagus, ya, artinya dia bisa bahasa Inggris dengan bagus. Dan gue juga melihat bagaimana attitude Bruno Fernandes musim ini. Sebenarnya dari musim lalu bagaimana dia dengan berani ketika Manchester United kalah telak menghadapi Watford ya, menghadapi away supporters, mengatakan ini bukan salah Ole Gunnar Solskjaer, ini salah kita semua dengan gesturnya. Menurut gue ini salah satu attitude leadership attitude ada di sana. Lalu musim ini bagaimana dia mendorong Marcus Rashford ketika Marcus Rashford menciptakan gol kemenangan di beberapa pertandingannya untuk dia bisa merayakan di depan supporter. Dia sengaja mendorong Marcus Rashford untuk memberi panggung kepada Marcus Rashford. Menurut gue ini juga leadership material. Lalu juga hal-hal lainnya menurut gue ada beberapa sikap ya yang menunjukkan bahwa sebenarnya dia ada sosok leadership. Dan sekali lagi gue seringan amatiran gue melihat satu titik kemarin ketika menghadapi Liverpool ini tidak menghapus segalanya. Bagaimanapun dia juga manusia. Dan jangan lupa Bruno Fernandes itu satu pemain yang menit bermainnya cukup tinggi, sangat tinggi bahkan. Sehingga sangat campur aduk. Mungkin ada faktor fisik, faktor emosional tentu saja, faktor psikis juga. Sehingga namanya manusia sekali lagi ada turunnya nih. Dan kebetulan kemarin ada di sisi Bruno Fernandes dengan sikapnya itu tadi. Gue tetap melihat dia salah satu pemain yang bisa diandalkan menjadi seorang kapten di Manchester United. Dan ini sudah gue pernah ungkapkan juga di video-video gue sebelumnya. Sebagai pemain favorit gue untuk posisi kapten, bahkan untuk menggantikan Harry Maguire. Walaupun gue tetap respect terhadap Harry Maguire karena dia adalah kapten resmi dari Manchester United. Dan ya gue sih tidak akan terlalu terpengaruh dengan apa yang terjadi di Anfield kemarin, khususnya untuk seorang Bruno Fernandes. Mungkin dia butuh istirahat. Itu saja. Itu mungkin bisa jadi dia butuh istirahat. Erik ten Hag, gue juga yakin melihat sosok Bruno sebagai sosok yang pilar, sosok vital. Bahkan salah satu keputusan awal, kalau tidak keputusan paling awal Erik ten Hag ketika menjadi manajer di Manchester United adalah menyetujui perpanjangan kontrak dari Bruno Fernandes. Karena dia tahu bagaimana pentingnya Bruno Fernandes ini tidak hanya di dressing room, tapi juga di atas lapangan. Artinya punya paket yang dalam tanda kutip paket komplit. Sehingga ya kalau seandainya hanya satu insiden kemarin terjadi di Anfield, gue masih berpendapat sama bahwa Bruno pemain vital, baik itu di atas lapangan maupun di dressing room. Dan gue masih memilih dia sebagai kapten ya, ketika Harry Maguire tidak bermain tentu saja. Tapi kalau ada insiden selanjutnya yang terjadi, insiden blunder selanjutnya yang terjadi, nah baru mungkin kita harus mengevaluasi lebih
bagi seorang Bruno Fernandes. Tapi itu pendapat gua. Bagaimana menurut Sobat Football United? Bisa drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.